Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai digital teknologi yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Anggi Pradipta dengan NIM 001, yang kedua Ajeng Salmadia dengan NIM 010, yang ketiga Nur Siti Zahara dengan NIM 016, yang keempat, Zahra Elsa Sabila dengan 023. Yang kelima, Dwina Janeanti dengan 024. Yang keenam, Nafisa Nurdiantika dengan NIM 027. Yang ketujuh, Putri Kurnia Dewi dengan NIM 036. Dan yang terakhir, Dena Nurul Afifah dengan NIM 039. Untuk pemaparannya akan dipaparkan langsung oleh rekan saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai digital teknologi. Ya, pengertian digital teknologi atau teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Informasi ini biasanya ada dalam kode biner, yaitu kode yang dapat diwakili oleh string yang hanya terdiri dari dua karakter numerik, yaitu karakter-karakter ini biasanya 0 dan 1. Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan digital teknologi. Yang pertama ada perkembangan komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ihwal munculnya komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakannya abakus ditemukan di Babilonia, Irak, 5.000 tahun yang lalu. Sebagai alat perhitungan manual yang pertama, baik di lingkup sekolah maupun kalangan pendatang saat itu. Pada periode selanjutnya, telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis, yaitu Pascalin, yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, arithmeter oleh Carles Xavier Thomas de Colmar pada tahun 1820, Babbage Espoli oleh Carles Babbage pada tahun 1822, dan Horich oleh Hermann Horich pada tahun 1889. Kesemuanya masih berbentuk mesin sepenuhnya tanpa tenaga listrik. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Barulah pada tahun 1940, era baru komputer elektrik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar Boolean. Lalu yang kedua ada lahirnya World Wide Web atau WWW. Sejarah web bermula di European Laboratory of Particle Physics yang lebih dikenal dengan nama CERN di kota Geneva dekat perbatasan Prancis dan Swiss. CERN merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa. Di bulan Maret 1889, tim Berners-Lee dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Web browser pertama dibuat dengan berbasis pada teks. Pada tahun 1990, Berners-Lee menghidupkan kembali proyeknya. Kali ini, ia bekerja dengan sebuah mesin yang sangat canggih, komputer NeXT, buatan Steve Jobs, pendiri Apple. Kebetulan, komputer tersebut memiliki panduan perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat untuk menampilkan informasi secara visual. Selama beberapa bulan, Berners-Lee menulis ulang program komputernya dan berhasil menciptakan browser sejenis perangkat penjelajah internet. Ia juga membuat beberapa halaman web yang bisa diakses. Ini adalah versi pertama dari Web World
nama yang dicetuskan sendiri oleh Berners-Lee dan biasanya disingkat sebagai WWW. Selanjutnya, sejarah perkembangan digital teknologi pada ponsel. Martin Cooper merupakan penemu ponsel yang digunakan lebih dari separuh populasi dunia. Headset pertama dilahirkannya pada 1973 dengan bantuan tim Motorola dengan berat 2 kg. Ketika dia menderita di jalanan New York dan membuat panggilan ponsel pertama dari prototipe ponselnya, dia tidak pernah membayangkan perangkat buatannya itu akan sukses suatu saat. Untuk memproduksi ponsel pertama, Motorola memerlukan biaya setara dengan 1 juta USD, namun akhirnya desainer industri telah melakukan pekerjaan super dan insinyur menyelesaikan 2 kg perangkat ponsel pertama. Bahan yang sangat penting untuk ponsel pertama adalah baterai dengan berat 4 atau 5 kali daripada ponsel yang ada saat ini. Waktu hidup baterai selama 20 menit. Berikutnya yang keempat, ada situs di jaring sosial. Awal mula situs di jaring sosial ini muncul pada tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan. Setelah itu, kejayaan situs di jaring sosial mulai diminati mulai dari tahun 2000-an, serta 2004 muncul situs pertemanan bernama Friendster, lanjut ke tahun-tahun berikutnya, tahun 2005 dan seterusnya muncul situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima, teknologi digital semakin berkembang. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui berbagai cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Lalu nomor 6, penggunaan kertas berkurang atau paperless. Akibat beralihnya dokumentasi, arsip berkas di sebuah instansi yang awalnya menggunakan kertas, kini urusan surat menyurat tidak harus menggunakan kertas. Bahkan uang kertas kini pun diganti dengan uang elektronik atau e-money. Semua hal yang menggunakan kertas dengan kemajuan teknologi digital, penggunaannya mulai berkurang. Untuk manfaat dari digital teknologi itu ada di beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang industri, teknologi digital sangat bermanfaat, yaitu mempermudah jalannya industri. Teknologi digital membuka jalannya jenis industri baru, yaitu distribute manufacturing, yang seluruh kegiatannya tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi digital. Teknologi yang biasanya digunakan untuk industri adalah cloud computing untuk menyimpan data, artificial intelligence untuk mengoperasikan alat produksi dengan meminimalkan campur tangan manusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi juga bisa dirasakan dalam dunia pendidikan yang sangat membantu proses belajar mengajar. Misalnya, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa ditemukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang keuangan. Teknologi berperan penting seperti memunculkan alat-alat pembayaran baru secara digital seperti menggunakan dompet digital hingga belanja online yang tidak perlu pertemuan langsung. Kemudian ada dalam bidang kesehatan, manfaat teknologi informasi yang bisa dirasakan dalam bidang kesehatan adalah perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang
Pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Yang kelima, dalam bidang perbankan. Teknologi informasi pada dunia perbankan contohnya adalah penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan langsung di ATM atau bisa melalui mobile banking. Selanjutnya yang nomor 6, dalam dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi terhadap dunia telekomunikasi, contohnya adalah bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke mancanegara. Hingga saat ini, kita bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Yang ketujuh, dalam dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi berikutnya adalah dalam dunia bisnis, misalnya adalah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko, hanya bermodalkan gadget dan kuota internet, sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga bisa dirasakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram. Baik, selanjutnya ada aplikasi digital teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu teknologi digital telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberadaannya berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang, seperti dalam bidang penelitian, pendidikan, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Adapun beberapa aplikasi yang sering digunakan di sini dan tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari, yaitu ada telepon seluler, CD yang untuk menyimpan data, komputer, dan lain sebagainya. Baik, adapun contoh dari digital teknologi yaitu di bidang pendidikan seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper, di bidang kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter, di bidang pariwisata ada Traveloka, Pegi-Pegi, Tiket.com, dan Agoda, di bidang e-commerce ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada, di bidang telekomunikasi ada WhatsApp, Line, dan WeChat, di bidang jasa ada Gojek, Delivery, Uber, Antarajah, dan Grab. Untuk kelebihan dan kekurangan digital teknologi, yang pertama, kelebihan teknologi digital yang poin pertama lebih praktis untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama pada saat mencari informasi. Kedua, dapat berkomunikasi jarak jauh. Ketiga, efisien dalam menghemat tenaga dan biaya. Keempat, menghitung numerik secara tepat. Kelima, tingkat keamanan yang tinggi. 6. Beragam jenis sistem komunikasi akan tersedia dan bisa atau tidaknya untuk digunakan. 7. Biaya perawatannya lebih rendah, lebih praktis, dan juga lebih stabil. Yang kedua ada kekurangan teknologi digital. Di antaranya adalah membuat orang semakin malas karena kemudahan dan kecepatannya, informasi dapat dimanipulasi dengan mudah, para lansia sulit untuk beradaptasi menggunakan perangkat digital terbaru, terdapat potensi kesalahan saat mengubah sinyal analog ke sinyal digital, terdapat potensi peretasan data digital yang penting, memberikan efek candu berlebih pada para penggunanya yang kemudian bisa menghambat rasa empati dan rasa sosial di dunia nyata. Lalu ada dampak perkembangan digital teknologi dalam berbagai bidang. A. Dampak terhadap bidang ekonomi dan industri. Untuk positifnya,
Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu pergi ke toko yang jauh dari tempat tinggal. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Lalu untuk negatifnya, poin pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Poin kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Poin 3, adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat, antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Berikutnya, dampak terhadap bidang pendidikan dan sosial budaya. Terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Ya, selanjutnya, memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang mudah, seperti pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan pembelajaran melalui jaringan internet seperti e-learning yang telah banyak ditetapkan di berbagai lembaga pendidikan, bahkan sampai universitas ternama. Kemudian untuk dampak negatifnya itu yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Selanjutnya, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, jika ada anak-anak terlalu banyak, diharapkan dengan layar komputer akan mengurangi kesehatan, terutama pada mata. Jika telah berhubungan dengan komputer, pasti mengetahui dan sering bermain dengan aneka permainan di komputer yang apabila lama-kelamaan akan menjadi kerusakan di bagian otaknya. Hal ini disebabkan pengaruh radiasi monitor komputer yang terserap ke otak melalui matanya, atau seperti kejadian di Thailand, di mana seorang gadis remaja gantung diri karena frustasi tidak dapat menyelesaikan permainan Bomberman. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu penyebab sikap malas karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Bersikap serba instan karena teknologi menyuguhkan hal yang serba instan dan otomatis yang berpengaruh dengan jiwa konsumeris kita dan menganggap teknologi adalah kebutuhan primer yang berpengaruh pada lifestyle. Selanjutnya, dampak terhadap transportasi dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, di bidang komunikasi kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang kedua, dengan adanya kendaraan-kendaraan yang dihasilkan oleh teknologi, maka masalah transportasi dan komunikasi bukan merupakan suatu hambatan untuk mencapai kemajuan. Contohnya kendaraan mobil, motor, kereta api, pesawat terbang, helikopter, dan lain-lain.
Yang ketiga, pembangunan jalan layang di darat, jembatan gantung, dan sebagainya dapat mengatasi kesulitan transportasi, memperlancar hubungan antar daerah. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, banyaknya kendaraan, khususnya jalur darat, yang membuat kemacetan yang cukup parah di berbagai ruas jalan raya. Yang kedua, kendaraan seperti di kota-kota besar yang sangat ramai dan sering terdapat kendaraan yang tidak layak pakai seperti pada kendaraan umum yang menyebabkan tingginya polusi udara yang berbahaya pada kesehatan manusia. Yang ketiga, radiasi handphone yang kurang bagus untuk kesehatan yang terjadi apabila pemakaian yang di luar batas seperti terlalu sering berbicara atau berkomunikasi melalui handphone dapat merusak pendengaran. Yang keempat, handphone yang di zaman sekarang ini yang sangat mudah untuk didapatkan dapat dijadikan sebagai bahan penyebaran informasi yang membawa pengaruh buruk seperti video dan gambar-gambar porno. Yang terakhir, munculnya banyak jejaring sosial yang dapat dengan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk pelajar di bawah umur seperti anak SD yang dapat menyita waktu mereka, seharusnya waktu tersebut digunakan untuk belajar atau mendengarkan penjelasan materi yang sedang disampaikan oleh guru. Dengan adanya hal tersebut, mereka lebih memilih untuk online lewat akunnya atau bermain game online favoritnya. Nah, kesimpulan dari digital teknologi yaitu teknologi digital merupakan alat yang menggunakan sistem komputerisasi. Teknologi digital pada dasarnya merupakan sistem perhitungan yang secara cepat dapat memproses semua bentuk informasi sebagai nilai numerik. Perkembangan teknologi digital dimulai dari perkembangan komputer yang hingga saat ini semakin berkembang menjadi suatu yang lebih canggih lagi. Teknologi digital memiliki banyak sekali manfaat, baik manfaat secara umum maupun manfaat sesuai dengan berbagai bidang. Aplikasi teknologi digital yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah penggunaan telepon seluler. Contoh dari teknologi digital sangat banyak, misalnya adalah dalam bidang pendidikan. Dengan kemajuan teknologi digital dapat menghasilkan tempat untuk belajar secara online, yaitu menggunakan aplikasi ruang guru dan lain-lain. Tetapi dari sekian banyak kelebihan yang dapat diambil dari pesatnya perkembangan teknologi digital, ada pula kekurangannya. Selain itu, teknologi digital juga memiliki dampak dalam berbagai bidang, baik secara positif maupun negatif. Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.